Selamat pagi, Jess. Saya baru nyampe Puerto Rico, Jess. Racikannya Mak Cin kebawa terus. Terus saya tuang di gelas dah. Minum terakhir sebelum mumu. Masih sisa nih. Tuh, satu gelas. Sebelum mumu saya minum terakhir. Ya, ini racikan Mak Cin. Tuh. Kelihatan nggak, Jess? Nah. Ada komen bagus banget ini. Ya, maksudnya makan sehari satu kali saja. Yes, kalau kamu pengen sehat, satu hari makan satu kali enough. Cukup. Dan itu luar biasa. Nih, catat omongan saya baik-baik. Terutama. Catat omongan saya baik-baik. Terutama. Kamu yang sudah punya masalah jantung, kamu yang sudah punya masalah ginjal, kamu yang sudah punya masalah kanker, kamu yang sudah punya masalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolic syndrome. Penyakit-penyakit metabolic syndrome itu sebabnya karena degeneratif dan komplikatif. Nah, ini kamu harus pahami dulu nih. Dan kalau kamu melakukan makan satu hari hanya satu kali saja, maka tubuhmu dengan kecerdasannya sendiri akan membuat mukjizat untuk dirinya sendiri. Di mana mitokondrianya kamu akan buat lapar karena kamu makan hanya satu kali. Sehingga mitokondria tubuhmu ini aktif. Yang bagus akan memakan yang rusak. Atau gampangnya, sel tubuh itu kan makanannya asam amino. Sel tubuh kita itu makanannya asam amino. Makanya saya bingung ketika kamu ketemu sama tukang obat, diajari untuk tidak makan telur dan kuningnya. Ketika kamu ketemu sama tukang obat, kamu diajari untuk tidak makan daging. Ini barusan ada yang telepon dari Bali nih, saya langsung yang terima. Ya, dibilang katanya tidak boleh makan daging, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan seafood. Terus makanannya apa? Tidak ngerti saya. Ya, kalau kamu sudah dilarang seperti itu, saya mau pastikan kamu akan terfarmasi dengan baik, sempurna, dan kamu akan menghabiskan biaya yang sangat besar, dan hasil kamu kerja 20 tahun tidak akan mencukupi. Karena ranjang itu ranjang termahal di muka bumi. Ya, makan cukup satu kali. Ada metodenya yang sering kali saya katakan. Itulah sebabnya hebatnya tubuh ini diciptakan sama sang pencipta itu sehebat itu. Dan kamu tidak akan mati, Jess, gara-gara makan satu hari cuma sekali. Tidak akan mati, tapi makan akan semakin sehat. Bangun pagi, nih, minum racikan Mak Cin. Kalau kamu sudah punya masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, boleh ditambah suplemen. Ada probiotik, ada liposomal glutathione, ada D3K2, ada royal jelly, ada propolis. 5 ini suplemen yang saya makan. Ya. Yang lain, Pak, racikan Mak Cin sudah full mikronutrisi. Ada magnesium, ada tanin, ada fosfor, ada apalagi itu banyak banget, termasuk vitaminnya. Bangun pagi, bangun tidur, minum racikan Mak Cin, tidak sarapan. Ya, tidak sarapan. Karena percuma kamu kalau sarapin yang kamu sarapin itu hanya alasannya untuk ganjil perut, justru malah merusak lambungmu. Jadi aman tidak sarapin. Ya, jam 10-nya makan telur 2 butir, 3 butir, 4 butir, 5 butir, sesuaikan aja. Telur apa, Pak? Piting boleh kalau mau. Telur apa, Pak? Ikan boleh kalau mau. Telur apa, Pak? Buaya kalau kamu suka dan kamu menemukan. Telur apa, Pak? Kasuari boleh. Telur apa, Pak? Ayam kampung, ayam negeri, ayam kecil, puyuh, ayam kate. Telur apa, Pak? Telur cecek kalau kamu bisa menemukan. Pokoknya intinya telur, karena di dalam telur itu ada biotin, ada afitin, ada vitamin H-nya. Dan itu full mikro dan makronutrisi, telur. Berarti kalau makan telur itu kuningnya juga dimakan, karena namanya telur. Kalau kamu hanya makan telur putihnya saja, bukan telur itu. Ya, jam 10 makan telur, setelah itu kamu tidak makan lagi. Dan kemudian waktu makannya itu jam 1 sampai jam 7. Kamu pilih jam berapa kamu mau makan.
Jam 1 makan boleh. Kalau enggak punya yang saya sebutkan tadi, bebas kamu mau makan apa aja. Jam 2 boleh, jam 3 boleh, jam 4 boleh, jam 5 boleh, jam 6 boleh. Kamu tentukan kamu mau makan jam berapa. Silahkan. Kalau saya memilih makan jam 4 sore, atau jam 5, atau jam 6, atau jam 7. Kadang kalau tidak sempet di jam-jam itu, jam 8 saya baru makan. Malam harinya stop meal sampai besok paginya. Lihat, yang saya omongin hanya makan ya. Minum saya tidak bicarakan. Minum silahkan. Nah, kalau kamu mau minumanmu racikan macin kayak saya, monggo silahkan. Kayak saya nih. Enggak juga enggak apa-apa, kan sudah minum pagi 1 gelas. Nah, kalau kamu melakukan ini, badanmu akan sehat luar biasa. Saya enggak mau terima alasan, saya petani, saya orang proyek, saya karyawan kasar, buruh kasar. Saya enggak terima alasan itu. Itu adalah tanggung jawabmu. Kamu punya tanggung jawab, kamu punya kewajiban. Tanggung jawabmu adalah menjaga stamina tubuhmu dan kesehatanmu. Kewajibanmu mencukupi seluruh kebutuhan, baik kamu maupun keluargamu. Nah, kalau kamu ngerti rahasia yang saya ngomong, cerdas kamu akan memperjuangkan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu cintai. Jadi, tidak ada alasan untuk itu. Ya, ini penting banget. Pak, saya butuh endurance, Pak. Saya butuh endurance karena pekerjaan saya berat. Ya monggo ditambah dengan karbohidrat. Padahal di dalam telur udah ada karbohidratnya. Kalau kamu makan daging, ikan, seafood, telur, dia bisa dipecah menjadi energi. Jadi tidak butuh-butuh amat yang namanya karbo. Tidak butuh-butuh amat yang namanya sayur. Tidak butuh-butuh amat yang namanya buah. Karena apa? Bisa didapat dari telur, ikan, daging, seafood yang dimasuk ke dalam tubuh kita, diolah oleh lambung, dicerna di dalam usus, bisa dipecah menjadi gula. Mau baik itu glukosa, sakrosa maupun fruktosa. Gitu. Tapi kalau ada buah, makan, enggak apa-apa. Saya juga kalau ada buah makan. Kalau ada sayur, makan. Tongseng, kalau saya makan selalu ada kolnya. Saya makan sayurnya. Tadi saya makan soto, togenya 1 mangkok. Dan sayur, kalau saya makan pasti sayur-sayur di luar sayur hijau, walaupun yang hijau juga saya makan. Nah, itu Jess. Nah, kalau kamu ngerti rahasia ini, makanya kalimat ini sangat setuju. Maksudnya makan sehari 1 kali saja, betul. Dan saya sudah 5 tahun ini tidak makan nasi dan turunannya, tidak makan tepung dan turunannya. Cemilan masih kadang saya makan ketika meeting, pisang goreng, singkong goreng saya masih makan. Tapi kalau sudah makan seperti itu, ya stop. Karena itu mengganti gula cukup gede itu. Singkong itu sehat, tapi kalau singkong udah digoreng, gulanya 350 kali. Kalau udah jadi keripik, gulanya sampai 600 kali. Kentang sama, kentang juga dimakan boleh sehat. Tapi kalau kentang sudah digoreng menjadi french fries, itu gulanya 350 kali lebih gila. Kalau udah menjadi keripik kentang, itu menjadi 600 sampai 700 kali. Makanya kamu kalau makan keripik-keripikan enggak habis-habis, enggak berhenti-berhenti. Sebelum tatas. Nah, itu dia. Kenapa ya? Karena kamu akan dibawa lapar terus untuk tanpa pernah kenyang. Gitu. Nah, makanya perlu dilatih untuk kamu mendapatkan. Pak, kalau saya makan cuma 1 kali enggak kuat, Pak. Itu alasan. Saya udah menjalankan 5 tahun, Jess. Saya nge-gym. Saya bekerja. Saya punya bisnis. Saya punya pekerjaan. Apalagi kalau perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah, itu enggak makan sama sekali di perjalanan. Dari Jakarta ke Jawa Timur, ayo berapa jam kamu? Saya 8 jam nyampe Jakarta Surabaya. Berhenti cuma 2 kali ngisi bensin. Dan nyampe, sehat. Makannya setelah sampai Surabaya. Nah, teman-teman driver seringkali mengeluh, waduh Pak, pekerjaan saya di jalan, saya driver, gimana kalau enggak makan? Ya justru itu yang membuat kamu konsentrasinya kuat ketika kamu enggak makan. Ketika kamu makan, ya itu jadi ngantuk. Apalagi tiap berhenti makan, waduh ngerusak kamu, Jess. Nah, itulah namanya ketika kamu mau sembuh dan sehat. Caranya seperti itu. Nah, tubuhmu ini cerdas, bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, kalau kamu mau, silahkan dicoba. Sukses selalu, sehat selalu.